Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Pagi Mas Bedu. Pagi Musdalifah Basri. Udah sarapan Mas Bedu? Udah dong, aku nak makan nasi uduk ikan tongkol. Cakep. Nggak pantun, ngasih tahu. Kalau ditulisin bahaya. Tongkol-tongkol biasanya pantun. Iya, aku ngasih tahu makan nasi uduk sama ikan tongkol, sama semur jengkol. Waduh. Iya. Sama sayur kol ya. Sama sayur kol. Ya, Mas Bedu. Ipa mau cerita. Jadi Ipa tuh lagi prihatin sama sahabat Ipe. Ya, belum sedihnya Mas Bedu, belum. Pak, baru mau cerita ini. Aku tuh kamu cerita nggak cerita aku sedih. Dari mukanya ya. Jadi teman Ipe tuh kasihan banget Mas Bedu. Dia kan punya suami, tapi suaminya tuh kayak kurang bertanggung jawab gitu. Oh iya? Yuk, kalau kerja nih pulang seenaknya gitu, kadang tengah malam, terus pelit, kadang nggak dibagiin, nggak dinafkahin gitu. Suami istrinya tuh menderita banget. Iya, istrinya Ada keinginan untuk berpisah atau memang dia ingin bertahan? Nah itu dia tuh, dia sebenarnya pengen cerai, cuman dia bingung. Aduh masih sayang tapi udah nggak betah, udah nggak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ipe, Alhamdulillah Madam Ma. pengen apa? Pengen cerai. Pengen cerai teman Ipah Ma. Oh, Soalnya terus udah nggak kenapa? dinafkahin sama suaminya. Cuman dia bingung cerai apa enggak ya gitu. Karena dia sebenarnya masih sayang. Cuman sebenarnya udah nggak bisa gitu, udah nggak betah. Sayang dia. sama keluarganya yang sudah dibangun, sudah Iya. dibina. Nggak ada ya kan? anaknya juga. Nggak ada anaknya juga, tapi kalau diteruskan juga yang ada rumah tangga bukan mau manfaat, malah Jadi makan kayak buah mudaratnya. si malakama ya. Ya, itu dia mah. Nggak dimakan bapak mati, dimakan ibu mati. Jadi di mana? Ya jual aja. Kunaon. Jadi inilah seperti kayak kita berdaun dilematis. Seperti Nah. kayak ini, bercerai ini adalah, ini sebenarnya jawaban. Atau pilihan. Jadi pilihan, seperti itu gitu, Oke. Ma. Maunya kemana kita gitu? Betul, Bos. Oke. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bercerai, Pilihan atau jawaban? pilihan atau jawaban. Kita lihat dulu. Orang bercerai karena menikah kan? Iya. Apa sih tujuan pernikahan kata Al-Quran? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah ajarkan buat kalian nih laki-laki, istri kalian dari jenis kalian sendiri. Buat apa orang menikah? Biar sakinah, tenang tentram. Mawadah warahmah, perasaan kasih dan sayang, ini tanda bagi orang yang berpikir. Tujuan pernikahan kata Allah, biar tenang tentram, biar mendapatkan perasaan kasih, perasaan sayang dari pasangan mereka. Nah, tujuan pernikahan. Makanya kalau orang mau menikah, doain ya biar rumah tangga saya sakinah, mawadah warahmah. Amin. Ngomong mah gampang, Ngomong mah gampang. prakteknya susah. Hese. Yang namanya orang menikah berbulan madu. Yang namanya bulan lama apa sebentar? Sebentar, Ma. Bentar mah. Pernahkah kalian mendengar itu orang menikah bertahun madu? Belum, Belum. Ma. Cuman beberapa bulan kesananya mah. Kenapa? Punten dalam tanda kutip, aslinya kelihatan. Waktu pacaran pakai baju paling bagus. Udah menikah kaos oblong doang sama celana Hawaii. Bener, Ma. Waktu pacaran keren, bedakan. Udah menikah daster doang. Nah, betul. Waktu menikah mesra, kalau ngomong udah menikah asal goblek. Masya Allah, yang aslinya pada keluar tidak sedikit.
Orang begitu menikah 2 bulan, 3 bulan, mereka curhat. Ya Allah, nggak sangka kok. Tega-teganya dia ngomong begitu. Padahal aslinya memang begitu. Nah, jadi mereka tutupi biasanya. Kenapa? Gara-gara cinta. Nah, sekarang. Orang berumah tangga pengen sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ini dunia. Mama tanya kalian semua. Siapa yang dalam kalian mengarungi rumah tangga 10 tahun, 15 tahun? Pernahkah kalian suami istri ribut berantem? Oh. Pernah, Mas? Pernah. Sering mah. Lu sotoy banget gaya ngomong lu, kirain gue bener loh. Normal. Masya Allah luar biasa. Yang namanya ribut suami istri, ada orang bilang, kalau suami istri berantem itu bumbu dalam rumah tangga. Tuh. Kalau kita bikin masakan, bumbunya pas, enak nggak? Enak mah. Enak. Kalau berantemnya pas. Kalau berantemnya pas. Kalau kebanyakan bumbu, kebanyakan berantem, enak nggak? Nggak enak mah. Mah. Tuh. Makanya bohong yang nggak pernah berantem. Masya Allah, itu pasti. Cuman jangan kebanyakan, ada porsinya. Kalau ada kesalahan istrinya, ngomong. Suaminya salah, ngomong. Kalau nggak salah, diomongin. Kesel nggak? Kesel apa? Makanya. Jadi gini, ada orang rumah tangga, tadi kayak teman Ipah bilang, nggak dibiayain tapi mikirin anak. Kalau diterusin rumah tangga, laki gue kebluk banget. Males, nggak mau kerja, deblah-debloh. Kalau orang Ciamis bilang, tahu nggak namanya deblah-debloh? Nggak tahu mah. Deblah-debloh. Nih ya, di Ciamis itu banyak istilah. Iya mah. Tuh suaminya kebluk, hardolin. Deblah-debloh. Deblah-debloh itu tidur, bangun, makan, jalan, tidur deui, makan deui. Nah itu, catet deblah-debloh. Deblah-debloh. Saya tanya kamu sebagai istri, kalau kamu punya suami deblah-debloh, mau apa tidak? Tidak, mah. Tuh kan? Iya. Nggak betah. Sekarang, Nggak debloh doble. tadi yang teman Ipah bilang, suaminya deblah-debloh, nggak biayain, nggak apa, bininya yang sungsang sumbel. Jadi bingung, mendingan mundur, mendingan maju. Mundur adalah minta cerai, maju itu meneruskan. Semuanya ada plus minus. Minusnya. Saran saya ambil 2 kertas. Belah. Maju, mundur. Plus minusnya mana? Jadi ini satu kertas maju diterusin belah 2. Plus minusnya mana? minus. Mundur belah 2. Plus minus. Mana yang paling banyak plusnya, itu yang Anda ambil. Iya betul. Semuanya menanggung resiko. Punten. Kalau diterusin suami yang deblah-debloh makan hati. Kesel tiap hari, mana kelihatan, mana bareng serumah. Aduh, lama-lama bisa sakit kita. Duh, mikirin dia. Makan doyan, kerja enggak. Jalan, balik deui, tidur deui. Capek kan? Capek mah. Nah, sekarang. Kalau kita mundur, tadi kata Beduk. Anak-anak gimana ya? Status saya bagaimana? Saran saya, kalau anak makan amanat dari Allah. Titipan dari Allah. Bagaimana mana yang terbaik buat diri kita. Kita manusia, laki-laki, perempuan punya hak untuk menikmati hidup. Tujuan pernikahan untuk sakinah. Kalau itu tidak diperoleh, kita punya hak. Makanya kaum laki-laki ketika habis menikah, dia mengucapkan talik talak. Kalau saya tidak memberikan apakah 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan apakah batin 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Artinya, kalau apa yang dibacakan suami tadi sudah ada dalam diri suami, maka perempuan berhak untuk gugat cerai. Cuman dilematis. Maju gimana? Mundur gimana? Saran saya, kalau soal anak mah ada Allah. Tapi apapun yang terjadi, kita punya hak. Apalagi suami nganggur, terus-terus nggak mau bekerja. Apalagi suaminya galak, KDRT, kita punya hak. Berapa lama lagi usia kita, sementara anak-anak segidein. Silahkan Anda sembahyang istikharah, mohon sama Allah, ya Allah. Kalau memang suami ini baik buat saya, keluarga saya, agama saya, masa depan saya, akhirat saya, jadikan dia orang baik, ya Allah. Biar dia mau bekerja, mencari uang, biar menyayangi istrinya, anak-anak dan keluarga.
Tapi kalau dia buruk untuk diriku, untuk keluargaku, untuk masa depanku, untuk akhiratku, jauhkan dia. Minta sama Allah petunjuk. Tuh istikharah. Jadi semuanya sekali lagi ada plus minus. Plusnya apa, minusnya apa. Cuman maaf, ada juga orang yang dia dicari status. Kalau saya mundur minta cerai jadi janda, apa hina jadi janda? Tidak. Tidak. Jadi jangan merasa hina kalau kita jadi janda. Kenapa? Karena yang salahnya suaminya. Makanya salah kalau ada anak laki-laki mau menikah dengan seorang janda, emaknya marah. Itu salah. Kenapa dia jadi janda? Dia yang salah apa suaminya? Tuh jangan digampangin janda karena banyak janda yang berkualitas, banyak perawan yang nyebelin. Betul. Ya udah, setelah ini jamaah kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Cerai, pilihan atau jawaban. Ya. Nah, Mah ini ada seorang istri. Ya. Dia selalu disakiti sama suaminya. Udah nggak dinafkahi segala macam, terus diselingkuhi. Tapi pas keluarganya suruh cerai, udah cerai aja. Dia nggak mau mah karena dia kakak pertama dan adik-adiknya yang lain tuh banyak yang cerai mah. Jadi akhirnya dia bilang kalau saya cerai nanti apa kata tetangga, masa anaknya bapak cerai semua gitu, kasihan juga sama bapak gitu. Boleh jadi yang Ipah ngomong itu kejadian. Bener mah, itu terjadi masyarakat banyak Maaf, ya, seperti itu. maaf. Kan yang namanya cerai itu bukan turunan. Jangan Anda katakan emang dia mah turunan cerai, turunan janda, turunan duda. Salah. Karena tiap individu berbeda keinginan, berbeda selera, berbeda nasib. Contoh, Mama nggak suka tuh orang. Contoh, ada perempuan cerai karena menikah lagi meninggal, menikah lagi meninggal, menikah lagi cerai. Orang mah suka ngehina, dasar perempuan murahan, Ya. kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Ternyata curhatnya ke mama. Yang laki-laki yang pertama dia KDRT galak, cerai, meninggal, meninggal, kawin lagi. Ternyata dia kawin lagi, dia tetap centil sama pembantunya, sama tetangganya, kan pegel. Pegel mah betul. Makanya tidak bisa kita mencap orang lain dari luar, karena hanya orang yang bersangkutan yang tahu tentang kehidupan dirinya. Cuman ini manusia, apalagi bertetangga, apalagi hidup di komplek. Tidak sedikit ujung ke sana tahu berita ujung sono, yang punya rumah punya diri aja nggak tahu apa-apa. Mereka ngarang berandai-andai, itu dia setan, kecoa beranak aja dia tahu. Ada yang begitu di dalam komplek, makanya jadikan diri kita seperti seorang muslim yang baik, jangan suka ngatain orang. Tapi kah, Mah, bukannya Allah itu tidak suka dengan sebuah perceraian ya, Mah ya? Rasul mengatakan, perceraian adalah halal, tapi dibenci oleh Allah. Apa maksud kalimat ini? Kan yang namanya cerai itu adalah titik akhir. Kalau sudah berusaha didamaikan, suami memperbaiki diri, istri memperbaiki diri, minta nasihat sama orang-orang yang ngerti, maksimal diusahakan, ternyata tidak jalan lain, maka cerai. Makanya hukum cerai satu wajib. Mana yang wajib hukum cerai? Kalau suami istri ribut mulu, dua orang hakim mengatakan kalau dilanjutkan akan saling menyakiti. Hukumnya wajib. Dua, hukum cerai itu sunat. Kalau suami nggak bisa nyari nafkah, nggak pernah nafkahin istri. Atau kalau istri centil, dicolek. Colek lagi dong. Ya Allah, minta lagi. Jawilem. Tolong. Dijawil langsung gelem. Hukumnya sunat. Tiga, yang namanya cerai itu mubah. Kemudian yang keempat, hukum cerai itu adalah makruh. Kalau suaminya ini memang tidak bisa memberikan nafkah, kemudian menyakiti, nah yang nomor 5 haram. Kalau istri sedang menstruasi sama suaminya haram. Atau habis head, udah keramas, udah digauli sama suaminya, dicerai, itu hukumnya haram. Jadi jenjangannya jelas. Ada jenjangannya ya. Jadi yang dibenci oleh Allah, suami nggak salah, bini nggak salah, mereka bercerai, itulah halal tapi dibenci Allah. Makanya ada alasan kenapa mereka bercerai. Nah, ini bercerai dengan jodoh ini sama seperti halnya kita ketika kita sholat istiqoroh, ingin mencari tahu jawabannya.
Apakah saya harus ambil keputusan bercerai? Apakah saya harus ambil keputusan menikah dengan dia? Nah, itu untuk melihat tanda-tandanya itu loh, Pak. Kita kadang-kadang belum memberikan kemampuan untuk melihat itu. Berbagai ulama beda-beda ya. Ya. Istikharah itu untuk menguatkan pilihan kita atau meminta kepada Allah mana yang terbaik buat kita. Ada ulama yang mengatakan bisa dari mimpi. Asal sebelum tidur kita udah sholat, udah istighfar, punya wudhu dan seterusnya. Yang kedua itu dari kabar orang. Misalnya, ada orang ngasih kabar, kemarin tahu nggak laki lu? Jalan sama si Anu, makan di restoran Anu, pegangan, mesra banget. Kabar kan? Kabar dari orang. Dia mah ternyata baik, setia banget. Kabar bukan? Kabar. Yang ketiga dari feeling kita. Kan kita tuh punya hati. Hati itu dasarnya bersih, suci bersih. Nah, terkontaminasi dengan lingkungan, dengan pergaulan. Nah, kita punya feeling. Si Anu baik banget ya. Sek aja di hati. Si Anu kayaknya jodoh saya. Itu di hati. Oh, ternyata dia kalau dilanjutkan buruk akibatnya buat saya. Itu kan feeling. Jadi makanya istikharah nggak cukup sekali, puluhan kali baru Allah berikan jawaban buat kita. Baik, Mah. Nah, Mah, apakah dengan kata-kata kalau misalnya suami berkata begini, kalau kamu gak senang nikah sama saya, ya udah nggak usah, kamu nikah aja sama orang lain. Kalau kata-kata itu udah termasuk talak gak, Mah? Talak itu 2. 1 kalimat sorry. Gue cerain lo, gue talak lo. Niat nggak niat, bercanda atau emosi, jatuh. 2 kiasan. Sono keluar. Sebel lihat lo. Sono pulang ke rumah lo. Pergi. Kalau suami ketika mengucapkan tadi niat menceraikan, jatuh. Makanya Anda para suami jaga, jangan sembarangan ngomong. Nah, baik kalimat sorry maupun kalimat kiasan. Kalau belum 3 bulan 10 hari, Anda akan kembali namanya rujuk. Maksimal 2 kali. Kalau sudah lewat 3 bulan 10 hari, baik kalimat yang sorry maupun yang kiasan lewat 3 bulan 10 hari, Anda ingin kembali, namanya bukan rujuk. Tapi tajdidun nikah, pernikahan baru. Harus ada pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab qabul, harus ada ini. Nah, ngomongin masalah kalimat melanjutkan dari IP tadi nih. Kalimat berikut ini jatuhnya kalimat kiasan dalam kalimat kiasan atau kalimat peringatan. Misalnya dari kan suami ini, misalkan kita tuh hidup harus bersyukur. Ya. Ketika suami ngomong ke istrinya nih, kita tuh hidup harus bersyukur. Coba kita udah dikasih banyak, udah dikasih kayak gini, kamu harus bersyukur. Kalau kamu masih gak bersyukur juga, aku bisa cari yang lain. Nah, itu jatuhnya kiasan atau peringatan. kembali niat dari hati suami. Lu kalau kurang syukur juga, gue sih banyak perempuan yang lain, hati-hati Anda. Nah, Bininya bilang, alah ada yang mau sama lu apa? Bener apa yang Bedu ngomong, jangan disebut orangnya. Ya Allah, akhirnya istrinya nangis-nangis. Kenapa? Suaminya ngomong begitu, saking jengkelnya, katanya bukan saya 2 kali, puluhan kali bininya begitu kurang mulu. Alah, siapa yang mau sama lu? Hatinya dia bilang, gue buktikan sama bini gue bahwa ada yang mau sama gue, beneran. Dia kami dengan perempuan, maaf dalam tanda kutip, lebih muda, lebih cantik, bisa bekerja. Dia ternyata yang namanya jualan pakaian, cengkaunya banyak. Tahu nggak cengkau? Jaringan kali ya, linknya. Pelanggan. Bukan pelanggan, penjual. Oh ya, penjualnya. Mama ini cengkau duduk. Mama belanja Tanah Abang, belanja Mangga 2, belanja sana, brak di rumah. oh reseller. Ya, dulu namanya cengkau. Iya, Tanah cengkau. Abang. Iya. Ternyata, Masya Allah, bininya kaget-kaget. Datang lagi ke rumah Mama. Mama bilang, kamu dulu ngomong apa? Laki lu bilang begini, karena Alhamdulillah dekat karena Mas sering. Kalau kemana-mana dia yang antar jemput. Masya Allah. Kata Mama, lu ngomong apa sama laki lu? Iya mah, abis sebel banget sama suami saya. Tuh, hati-hati. Makanya, jangan sampai kalian menyesali ucapan kalian sendiri. Iya. Jadi kalau maksudnya suami meminta untuk bersyukur, jangan ditantangin begitu lagi ya, Mbak. Betul. Suami juga jangan ngomong begitu. enggak. Lu kalau nggak syukur masih ada yang lain. Belagu lu jadi laki. Jangan begitu. Nah. Lu tadi ngomong gitu loh. Contoh kalimat. Mah, kalau misalnya seorang istri minta cerai gitu sama suaminya gitu mah, udah beberapa kali minta cerai, tapi suaminya malah nggak ngegubris gitu mah, cuek aja gitu kayak nggak. Cerai ini mutlak milik para suami.
sekali mengucapkan, bercanda, emosi, marah, biasa, tetap jatuh. Istri, ribuan kali, jutaan kali ngomong cerai nggak jatuh. Tiap berantem, ceraiin gue, nggak jatuh. Nggak jatuh ya, Ma? Tapi hati-hati jadi istri. Bagaimana kalau laki lu bilang, iya gue ceraiin, nangis loh. Oke, jawab. Jadi kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Nah, sekarang waktunya untuk membacakan pertanyaan yang udah masuk nih, Ma. Tentang Bercerai pilihan atau jawaban? bercerai, pilihan atau jawaban. Nah, pertanyaan pertama nih, Mah, dari Rofik Ardi. Oke, Rofik Ardi. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam Rofik Ardi. Galau nih, Mah. Ada apa? Mah mau bertanya, saya sudah mentalak istri sampai 3 kali. Dan juga sudah saya kembalikan ke orang tuanya. Tapi dikarenakan memikirkan anak, kami kembali hidup serumah lagi. Bagaimana status hubungan pernikahan kami, Mah? Apakah yang seharusnya kami lakukan? Apakah dengan bertobat cukup bagi kami bisa hidup seperti suami istri lagi, Mah? Di dalam surat Al-Baqarah, Ya. Allah berfirman, yang namanya cerai, 1 talak roj'i. Cerai dalam masa iddah bisa kembali, namanya rujuk. Cerai 2 kali, masa iddah bisa kembali, namanya rujuk. Tapi kalau sudah cerai 3 kali, Anda tidak boleh kembali, kecuali istri Anda menikah dengan laki-laki lain, pilihannya bukan rekayasa. Mereka sudah berhubungan badan, tidak bisa diatur. Lu kawin sama bini gue ya. Biar gue bisa Tapi kawin. jangan lama-lama ya, sehari doang, ceraiin lagi, dibayar, itu nggak boleh. Nggak boleh ada settingan ya. Jadi perempuan tadi menikah dengan laki-laki lain, mereka punya masalah, mereka bercerai, habis masa iddah, baru bisa menikah dengan laki-laki yang pertama. Haram hukum. Tetap haram hukumnya. Walaupun dengan tobat sekalipun gitu ya, Maya. Taubatnya ada aturan. Hukum Al-Quran tidak bisa dilawan. Tuh, Katanya mah kalau dari apa betul ini mah kalau udah talak gitu, misalkan saya ceraiin kamu, misalkan udah ngomong gitu laki-lakinya. Terus kemudian laki-lakinya nyolek lagi, terus istrinya mau lagi berhubungan lagi, itu udah dianggap balik lagi tuh, Pak. Itu dianggap rujuk. Rujuk namanya, Pak. Kalau baru saya cerai kamu sekali kan, talak roj'i, bisa rujuk. Tapi hanya 2 kali maksimal. Ketiga kali sudah talak bain kubro. Oh, udah besar tuh ya, Mak. Nah, Mah, kalau misalnya seorang istri gitu udah beberapa kali ditalak sama suaminya, bahkan sampai 3 kali gitu. Tapi istrinya tetap mencintai gitu, tetap balik lagi walaupun pas diajak rujuk. Nah, kita sebagai keluarga bagaimana cara kasih tahu itu tuh haram, nggak boleh. Wajib dikasih tahu oleh kedua belah pihak. Harusnya maaf. Jadi perempuan kita tahu diri. Kalau suami udah nyerain, balik deh. Nyerain deh, balik deh. Nyerain lagi. Kalau kita masih kepengen, Masya Allah, mana harga diri sebagai perempuan. Tuh. Kita perempuan harus punya harga diri. Berapa harga loh? Wah. Nah, baik, Mah. Pertanyaan selanjutnya nih, Mak. Mak agak takut nih. Jangan sampai tema ini ada dalam kehidupan IP ntar. Pertanyaan selanjutnya nih, Mak, dari Bima Satria. Ya. Assalamualaikum, Mama Dede. Waalaikumsalam Dimas Satria. Galau nih, Mah. Ya. Mas, saya dan istri sedang proses cerai. Saya menceraikan istri karena dia ketahuan selingkuh dengan mantan pacarnya. Saya menemukan bukti transaksi hotel tempat mereka berbuat mesum. Ya. Istri saya pun mengakui perbuatannya. Dia Ya. bilang masih mencintai mantan pacarnya Ya. dan menikah dengan saya karena mantannya sudah lebih dulu menikah. Oke. Kebetulan istri sedang hamil ketika saya talak. Karena perbuatannya saya jadi tidak yakin anak yang dia kandung adalah anak saya. Sekarang tinggal menunggu putusan cerai. Istri minta saya kembali sama dia karena dia sudah mau melahirkan. Saya harus gimana ya, Mah? Ceraiin dia. Nah, Ceraiin dia. tuh. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya jawab istighfar, Pak, yang sebagai laki-laki, Mak. Masya Allah. Ya Allah. Kalau Anda mendiam kasih Anda dayus. Dayus. Bukan G ya, D. Iya, guys, semua. Bukan, Dayus. Jadi kalau Anda mendiamkan istri Anda dayus. Iya. Dosa besar. Dosa. Ceraikan dia. Iya. Itu lebih baik buat Anda. Tapi kondisi anaknya bagaimana itu, Mak? Anak, Lagi hamil. dia kalau memang dia benar anak daripada suaminya, idahnya sampai melahirkan. Karena orang hamil. Iya. Yang kasihan hamil sebulan, cerai sama suaminya 9 bulan. Yang paling enak hamil 9 bulan, hari ini cerai, besok beranak. Cuman sehari. Cuman siapa yang mau nikah sama perempuan yang baru melahirkan? Kalau kasus seperti Anda, saya sarankan cerai istri Anda. Ceraikan.
Jangan sampai sambil kita dayus. membuktikan kali Ma ya, apa mungkin biar sama-sama tenang. Boleh lah, tes DNA, tes gitu. DNA. Ya, tes DNA. Tes Salah satu DNA, jalan biar keluar. Boleh. supaya tenang. gitu. Nah, Mah, kalau misalnya seorang suami mentalak istrinya 1 kali nih, kan sakit hati ya, Mah ya. Kita boleh tolak nggak kalau diajak rujuk, Mah? Boleh, punya hak. Kemarin nyebelin gue, ngapain balik lagi? Mending nyari yang lain. Gue sih ogah balik lagi. Iya nggak? Betul, Mah. Udah nyebelin, ngomongnya kasar, mana koret, mana galak. Kemudian juga kalau ngomong seenak-enaknya saja, sering tidak pulang ke rumah. Kemudian dia udah nyerahin kita, dia minta balik lagi. Kalau kita normal loh. Nggak usah kembali. Apa yang ngarepin laki-laki begitu? Mendingan sendiri nggak punya laki bahagia dan tenang daripada punya laki nyebelin. Kalau oke. Sebagai laki-laki, berpikirnya Anda bagaimana? Saya sebagai seorang laki-laki. Kamu laki-laki bukan? Laki-laki, Ma. Berpikirnya. Sekarang begini, Eh, Anda ceraikan istri Anda, misalnya. ya. Terus, karena suaminya nyebelin, minta balik lagi. Ceraiin lagi. Kalau minta balik lagi, punya rasa malu nggak sebagai laki-laki? Malu. Jawab. Malu, Ma. Tuh, normal. Malu. Normal. Saya mah mendingan ganti pintu. Ganti pintu lagi. Mau? Kalian dia baru Dia tahu ganti mauan pintu itu. doang. Ya, Ada niat terselubung Ya, di situ. oke. Ya udah, Mah. No, terima kasih Parah, betul. atas jawabannya. Lu baru tahu pintu doang. Ya, benar-benar. Pintu nggak diganti. Kalau bocor udah ganti-ganti. Ya. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ya. Tuh, Mas Bedu, kita jadi suami sama istri itu harus menjaga omongan gitu ya, Maya. Jangan sembarang ngomong, apalagi bercanda Apalagi soal suami, cerai. jangan sekali-kali ngomong cerai. Jauhkan oleh kalian. Jauh. Mau bercanda kek, mau bercengkerama kek, sembari marah, sembari emosi, jatuh talak. Jatuh talak. Hati-hati. Karena ini bukan sebuah permainan ya, Maya. Bukan. Bukan. Makanya yang namanya main-mainnya, bercandanya, seriusnya itu jadi kenyataan adalah nikah dan cerai. Wow, iya. Makanya Hati-hati. nggak bisa dipermainkan gitu ya. Istri juga jangan sembarangan berantem. Ceraiin gue. itu. Hati-hati. Hati-hati. Walaupun puluhan, ribuan, ratusan kali nggak jatuh, tapi kalau suami Anda mengatakan, iya gue ceraiin. Oh, Jatuh. jatuh tuh. Jatuh langsung sejatuh-jatuhnya, nangis tar. Iya. Ya udah kalau gitu yuk sama-sama kita ajak jamaah untuk berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangganya diberikan kelanggengan, ya, diberikan sakinah mawaddah warahmah, jauh dari kata dan juga kata perceraian. Tapi maaf, kita wajib berusaha maksimal sesuai kemampuan yang ada. Kalau bisa jangan bercerai. Kalau bisa jangan bercerai. Namun seandainya sudah maksimal mengatasi, berusaha, bekerja, diiringi dengan doa, ternyata Masya Allah pasangan ini saling menyakitkan, silahkan. Ambil. Itu titik akhir kalau sudah titik nadir. Kalau sudah melakukan upaya, usaha dan Ya, upaya maksimal. mungkin Udah Betul. maksimal. sampai kata perceraian, ya silakan diambil. Kenapa? Yang korban anak. Daripada Korban, ada korban berikut yang berjatuhan ya, Maya. Baik, ya kita mohon yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa hari ini untuk kebaikan kita hari ini dan juga untuk esok hari. Ya. Amin. Silakan, Ma. Baik pemirsa, kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak turunan kami, anak cucu kami semua anak yang soleh, anak yang solihah. Berikan kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu, ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur punya pasangan yang baik, yang penuh dengan pengertian.
dalam kondisi ada maupun tidak ada, saling pengertian. Suami mengerti istri, istri mengerti suami. Namun ya Allah, kami sadar ini dunia. Semua punya masalah. Semua punya ujian. Ada rumah tangga yang ujiannya kecil, tapi menjadi besar. Tapi tidak sedikit ujian yang musibahnya berat. Mereka bisa mengatasi permasalahan. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk mengatasi masalah. Karena Engkau berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, tidak sedikit di antara tetangga kami, keluarga kami, apalagi dalam masa pandemi corona saat ini, betapa banyak rumah tangga yang kita lihat awalnya baik, tapi ternyata mereka bercerai. Ya Allah, seandainya pun itu takdir daripada mereka, maafkan dosa mereka. Dan pelihara oleh-Mu ya Allah rumah tangga yang masih utuh saat ini, agar mereka bisa mengatasi semuanya. Niatnya hanya karena-Mu ya Allah. Karena kami ingin mendapatkan rumah tangga sampai meninggal keduanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa. Wa alif bainahuma kama alafta Ibrahim wa Siti Hajar. Wa alif bainahuma kama alafta Rasulullah wa ritul kubra wa Siti Aisyah ridho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, dan Mama Dede terima kasih untuk tausiah pagi hari ini. Terima kasih atas ilmunya, Mas. Ilmunya Ipe. Terima kasih Mas Pedu. Tahu temennya ya. Baik. Sama-sama, itu ingat pesan Mama tadi tuh, saling menjaga. Anda Bayu juga terima kasih ya. Tadi lagu yang ketiga lagunya apa tuh, tentang Baru sekarang. Yo, IP apal. Terima kasih sekali lagi jamaah atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.